Mau check-in? Mau check-in di Ayana atau Rimba Hotel? Rimba. Hai, assalamualaikum. Di video kali ini aku mau ajak kalian buat intip kamar termurah hotel mewah. Definisi hotel mewah yang dimaksud di sini adalah hotel bintang 5. Dan yang kali ini bakal kita intip hotelnya adalah salah satu hotel yang ada di Jimbaran, Bali, yaitu Rimba Jimbaran Bali by Ayana. Ini adalah salah satu hotel favorit kita di Bali. Kenapa bisa jadi favorit? Nanti bakal aku jelasin satu persatu di video ini. Tadi di depan itu adalah gerbangnya, kita sudah melewati security check. Dan sekarang kita memasuki kawasan Ayana Resort and Spa Bali. Loh, kok Ayana? Bukan yang nginepnya di Rimba? Iya, jadi Rimba Jimbaran Bali by Ayana ini lokasinya tuh ada di Ayana Resort gitu. Jadi satu kompleks sama Ayana itu sendiri. Yang luasnya itu kurang lebih sekitar 90 hektar. Dan di sini juga dia punya pantai pribadi. Namanya adalah Kubu Beach. Duh, itu pantainya cakep banget sih menurut aku. Dan karena area hotel ini luas banget, jadi ke pantainya pun kita nggak bisa jalan kaki, harus pakai tram atau buggy car. Nah, jadi di kawasan Ayana Resort ini ada 3 hotel, yaitu Ayana Resort and Spa Bali, Rimba Jimbaran Bali by Ayana, dan The Villas at Ayana. Kita sudah sampai hotelnya, dan ini adalah area drop off. Di sini itu parkirnya valet, jadi setelah kita menurunkan barang-barang, kita bisa langsung check-in, gak perlu lagi ngurusin perparkiran. Dan gak usah khawatir, tentu saja parkir valetnya gratis. Karena sebelum masa pandemi kita pernah nginep di sini, jadi pas kesana lagi itu kemarin berasa banget bedanya. Waktu sebelum pandemi, di area drop off aja itu banyak banget yang menyambut sampai dikalungin bunga kayak gini. Jadi berasa tamu istimewa ya. Terus dikasih welcome drink dan handuk basah juga. Sedangkan sekarang sesepi ini sih situasinya. Tapi tetap tidak mengurangi kesan mewah yang didapetin. Begitu masuk ke lobi, langsung kayak ada kolam dan tempat duduk-duduk cantik yang biasanya penuh buat dijadiin spot foto. Untuk proses check-innya dalam kondisi normal aja itu cepat, apalagi dalam kondisi sepi kayak gini. Dan ada deposit 1,5 juta rupiah, tapi kalaupun misalkan kita nggak mau pakai deposit itu nggak apa-apa, diperbolehkan. Yuk, sekarang kita masuk ke kamarnya. Ini adalah tipe kamar termurah di Rimba Jimbaran Bali by Ayana, yaitu tipe kamar deluxe king hillside room. Posisi TV-nya itu nggak persis di depan kasur ya, jadi ada di sebelah kiri kalau di ruangan aku ini. Tapi tenang aja, si TV-nya itu masih bisa diarahin ke kasur kalau kita mau nonton sambil rebahan. Di depan TV-nya juga ini ada sofa yang nyaman, bisa untuk selonjoran. Sekarang kita lihat ya ke area balkonnya. Dan kita ketemu sama sofa lagi yang gak kalah besar. Langsung menghadap ke area view-nya. Dan inilah view dari kamar termurah di hotel ini. Dan yang terpenting di sini ada jemuran. Jadi kalau habis berenang gak pusing sama baju basah. Oke banget lah ya, ada pemandangan hijau menyejukkan mata. Dan tentu saja disediakan hand sanitizer dan masker. Sepertinya itu udah menjadi standar ya di masa pandemi ini. Ya, sekarang kita lihat ke area kamar mandinya. Klosetnya masih di satu area sama kamar mandi, jadi nggak yang terpisah gitu. Nah, ini area wastafelnya. Dan ini ada kaca zoom kalau aku bilang. Karena kalau misalkan kita make up nggak perlu deket-deket nemplok ke kaca. Kita ngaca dari jauh aja udah cukup jelas karena ngezoom. Ditambah lagi ada lampunya, jadi terang banget deh udah muka. Dan kita mau lihat perlengkapan mandinya, ternyata kosong. Jadi kita harus menghubungi pihak hotel dulu untuk diisi. Dan sudah terisi, ini hitungannya cukup lengkap ya, karena selain ada alat mandi seperti biasa, disediain juga alat cukur, sisir, cotton bud, kapas, sampai tusuk gigi. Dan ini adalah area bathtubnya. Selain yang tadi dikasih dalam kotak, di sini juga udah tersedia sampo, sabun, dan conditioner. Jadi jangan khawatir bakal kehabisan. Ini area showernya, ada di atas bathtub. Untuk showernya, selain yang menggantung itu, ada yang di atas atap juga. Jadi bisa ala-ala hujan. Untuk handuknya itu juga lengkap banget, ada berbagai macam ukuran. Jumlah handuknya juga ada banyak. Dan di kantong hijau ini isinya adalah hair dryer.
Kita beralih lihat ke lemari. Di sini ada berangkas dalam kamar dan ada jubah mandi. Hangernya juga nggak pelit, ada banyak. Kita lihat lacinya. Laci pertama ini ada kantong buat laundry. Di laci kedua ini ada sendal hotel dan obat nyamuk. Laci ketiga kosong. Geser ke sebelahnya ada air minum dan pembuat kopi dan teh. Geser lagi ke lemari sebelahnya ada meja setrika dan setrikaannya. Oh iya, di sini juga ada kulkas, tapi pas kemarin kita ke sana kulkasnya dikosongin sama kayak alat mandi tadi. Jadi untuk mengisi minibar harus menghubungi pihak hotel dulu. Setelah istirahat sebentar, kita jalan-jalan sore. Ini adalah kolam renang dewasa, letaknya di sebelah restoran untuk kita sarapan besok. Masih lanjut, kita turun ke bawah. Ketemu lagi sama kolam renang, yang ini namanya adalah Cabana Pool. Di hotel ini tuh kolam renangnya banyak dan luas banget sih setiap kolamnya. Jadi kayak nggak akan kehabisan tempat buat main air. Anak-anak lihat kolam udah nggak sabar sih pengen berenang, tapi kita nggak langsung berenang karena abis lihat-lihat kolam kita ikutan kids activity. Kebetulan pas kita nginep ada kids activity di sore hari, yaitu kasih makan ikan di jam 4 sore. Jalan ke kolam ikannya itu lumayan jauh, tapi seru sih hitung-hitung olahraga dan lihat pemandangan yang cakep juga. Ini kita udah sampai kolam ikannya, cukup berbuih ya, padahal kata petugasnya sebelum kids activity ini dimulai itu udah dibersihin, tapi entah kenapa cepet banget berbuih lagi. Baiklah, ikan sudah kenyang, anak-anak sudah happy, mari kita lanjutkan ke pantai. Karena ke pantainya jauh, kita tunggu di lobi di area drop off tadi untuk naik bagikar. Biasanya sih naik tram ya, tapi mungkin ini karena tamunya nggak begitu banyak, jadi pakai bagikar juga cukup sih. Ini agak goyang-goyang karena jalanannya nggak rata. Bukan karena jalannya jelek, memang sengaja dibuat seperti itu. Selebihnya sampai ke pantai itu jalannya mulus kok. Kita sudah sampai di pantai dan ini karena lokasi hotelnya itu di atas tebing. Kalau ke pantai kita jadi perlu turun dulu ke bawah ya. Se-happy itu ya dia lihat pantai. Udah gak sabar banget kayaknya ada di bawah sana buat main ombak, tapi kita harus antri dulu lift buat turun. Kita masuk lift, liftnya memang gak begitu besar, muat sekitar ya 4-5 orang lah. Pemandangan dari liftnya cakep ya, jadi gak berasa gitu tahu-tahu udah ada di bawah. Sedikit kilas balik, dulu pertama kali kita kesini pas honeymoon tahun 2015 itu belum ada lift. Jadi kalau mau ke pantai itu kita masih naik turun tangga. Nah ini dia tangganya. Turun lift kita masih jalan lagi sedikit buat ke bibir pantai. Akhirnya kita sampai juga bener-bener di pantainya. Ada ayunan, anak-anak tentu saja langsung naik ayunan dong ya. Baru deh tergoda buat main ombak dan main pasir. Udah kenyang main ombak dan pasir, kita mau lanjut berenang mumpung masih terang ya. Lagian bentar lagi juga pantainya tutup. Seingat aku sih kalau nggak salah nih ya, pantainya itu tutup jam 6 sore. Setelah jam itu petugas pantai dan yang jaga liftnya juga udah dadah, nggak ada. Mungkin kalau untuk tamu-tamu yang dari pantai mau naik ke atas lagi itu masih ditungguin biasanya. Tapi kalau ada tamu yang mau turun di atas jam 6 itu udah nggak bisa.
Udah kenyang main ombak dan pasir, kita mau lanjut berenang. Dan rencananya kita mau renang di Ayana. Jadi walaupun kita nginep di Rimba, kita bisa menikmati fasilitas di Ayana dan di The Villas. Ini adalah main poolnya, tapi sayang ternyata udah tutup karena memang kolam renang tutupnya jam 6. Begitupun kolam renang anaknya, jadi kita memutuskan untuk pulang ke Rimba. Sampai Rimba kita disuguhi pemandangan secakep ini, Masya Allah ya. Padahal sih orang tuanya pengen nongkrong di rock bar, tapi kalau anak-anak belum terpenuhi keinginannya buat main air, nggak akan anteng. Sebelum ke kamar, kita mampir dulu ke kolam sebentar buat bersih-bersih pasir. Dan lanjutin berenang di bathtub karena kolam renangnya udah tutup, udah gelap banget. Dan pas kita kemarin ke sana itu kebetulan lagi terang bulan, cantik banget ya, bener-bener kayak lampu. Selamat pagi, sudah keesokan harinya dan dari kamar kita ini view-nya langsung ke matahari terbit. Cantik banget ya Allah, Masya Allah. Nah ini dia alasannya kenapa hotel ini jadi hotel favorit kita. Pertama, karena kamar termurahnya aja itu fasilitasnya udah lengkap, udah ada bathtub, terus juga view dari kamarnya oke banget. Bangun tidur, ku terus sarapan. Ya itulah moto kita kalau lagi liburan. Mandinya belakangan aja, karena abis sarapan tentu kita mau main air dulu dong. Suasana sarapannya itu di sini hijau banget. Adem, belum lagi ditambah sama suara gemercik air dari kolam renang yang ada di sebelah, bikin tambah nyaman. Seperti kebanyakan hotel lainnya, di masa pandemi ini sarapannya udah nggak buffet lagi, jadi kita harus pilih menu, dan nanti makanannya langsung diantar ke meja. Tapi di sini tuh asiknya kita bisa pilih lebih dari satu menu. Jadi biasanya petugasnya begitu ngelihat mangkok atau piring kosong itu kan langsung diangkat. Nah kita di situ bisa langsung minta lagi menu lain. Dan inilah alasan kedua kenapa ini jadi hotel favorit kita, karena makanannya lengkap seperti bintang 5 pada umumnya, dan di sini makanannya enak-enak banget. Oh iya, dan untuk makan malam kita nggak pesen dari hotelnya karena harganya cukup bikin bengek. Jadi kita pesen ojek online, itu masih bisa kok. Malahan si petugasnya bilang kalau misalkan mau pesen ojek online nggak apa-apa, katanya hubungi kita aja nanti mereka yang antar. Jadi kita nggak perlu capek-capek ke depan. Lanjut main lagi ke pantai, dan di sini nggak boleh pakai drone ya. Udah tertulis juga di papan informasi. Ombaknya di sini memang lumayan kenceng ya, jadi harus hati-hati, anak main harus diawasin terus. Jadi kemarin pas kita main pantai, itu sempat hujan gerimis, otomatis kita yang lagi main tuh pada neduh dong. Tapi ini anakku yang pertama, mau hujan, mau gerimis, mau panas, tetep dong setia main di pantai. Bener-bener anak pantai sih. Inilah alasan ketiga kenapa menjadi hotel favorit, karena dia punya pantai pribadi yang bersih dan cantik banget. Pantainya juga beneran bisa dipakai main air, ada ombaknya. Karena sebagian hotel yang punya akses pantai, gak semua bisa dipakai main air karena kecil ombaknya. Buat yang seneng main ombak, di sini cocok banget karena ombaknya gede, dan jangan khawatir karena ada penjaga pantainya. Oh iya, yang bisa akses pantai ini itu cuma orang-orang yang nginep di Ayana, Rimba, dan The Villa saja ya. Kalau rock bar itu kan masih bisa didatengin sama orang luar buat nongkrong. Nah, kalau pantainya enggak, pantainya bener-bener pribadi hanya untuk tamu-tamu yang menginap. Lanjut berenang di kolam anak, karena kan kemarin sore itu kolam anaknya udah tutup ya. Gak sempet, jadi sekarang abis dari pantai puas-puasin deh main prosotan. Ini seru banget sih, puas main air di sini. Kolamnya gede-gede semua, udah gitu sepi lagi. Kolam anaknya itu posisinya ada di sebelah cabana pool, atau lebih tepatnya agak turun sedikit sih dari cabana pool yang banyak bunga-bunga ini. Ini sih jadi berasa hotel milik pribadi ya, karena nggak ada tamu lain pas kita berenang di sini. Kita lanjut jalan-jalan sedikit ke Ayana yuk. Dan inilah alasan keempat kenapa jadi hotel favorit. Seperti yang udah aku jelaskan sebelumnya, kita yang menginap di sini tuh bisa tuker-tukeran fasilitas gitu. Yang di Ayana bisa ke Rimba, yang di Rimba bisa ke Ayana, begitu juga The Villas.
Ini dia namanya beach pool, lokasinya di Ayana. Kita intip tipis-tipis aja dulu ya. Nanti kalau kita nginep di sini lagi, kita review lebih lanjut. Sebetulnya pengen intip ke The Villas juga, tapi kebetulan pas kita kesana kemarin katanya lagi tutup. Balik lagi ke Rimba, ini ada satu lagi kolam renang, yaitu ada di Unique Rooftop Bar. Lokasinya itu ada di atas. Jadi kalau misalkan mau berenang sambil lihat view di sini enak karena jangkauan view-nya lebih luas. Karena ini juga adalah bar dan restoran, jadi kalaupun kita nggak berenang, kita bisa nongkrong cantik. Oke, jadi dengan segala fasilitas dan kemewahan ini, berapa sih harga kamar termurahnya? Aku waktu itu booking di tiket.com itu dapat harga 1,6 dan dipotong tiket points yang aku punya jadi sekitar 1,4. Dengan harga segitu dan kita bisa menikmati fasilitas lebih dari satu hotel, itu worth it sih menurut aku. Belum lagi ini harganya jauh lebih murah banget dibanding sebelum pandemi. Sebelum pandemi, kisaran harga termurahnya itu di atas 3 jutaan termasuk sarapan. Dan alasan terakhir kenapa kita memfavoritkan hotel ini adalah karena pelayanannya ramah banget, sigap dan sangat membantu, tidak membedakan wisatawan asing ataupun domestik. Buat kalian yang pengen juga liburan di hotel ini, semoga segera terwujud ya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum.